Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5, izin memaparkan hasil dari diskusi kami mengenai permasalahan di kota Seoul, Korea Selatan. Namun sebelumnya perkenalkan anggota kami. Yang pertama ada Fitri Asmaul Jannah, kemudian Maulana Karim, kemudian saya sendiri Andrian Nur Rahmadi, Rana Tasya Maharani, dan Afnan Nagatanafas. Baik, tanpa berlama-lama langsung kita ke bagian pembahasan. Yang pertama adalah tentang permasalahan. Akan saya berikan kepada anggota yang bertugas. Dipersilahkan. Yang pertama adalah permasalahan. Pada tahun 1950-an terjadi Perang Korea yang menyebabkan hancurnya sebagian besar fasilitas dan infrastruktur kota-kota termasuk di Seoul. Sejak saat itu, Seoul harus menghadapi persoalan pembangunan infrastruktur kembali seperti jalan, jembatan, jalur kereta, dan sebagainya. Jika ketersediaan infrastruktur tidak dapat mengikuti perkembangan peningkatan lalu lintas akan mengakibatkan kemacetan di dalam kota yang bervariasi berdasarkan waktu dan tempat. Kemacetan lalu lintas tersebut akan mengakibatkan peningkatan waktu perjalanan penduduk. Hal itu juga berpengaruh terhadap efisiensi di bidang industri suatu negara karena akan menurunkan perjalanan distribusi, menurunkan produktivitas, dan meningkatkan biaya logistik secara keseluruhan. Next. Suksesnya rencana pembangunan infrastruktur pada tahun 1962 sampai 1971, perkembangan di bidang industri dan meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang sangat tinggi menyebabkan perpindahan penduduk ke ibu kota Seoul meningkat pesat. Sehingga pemerintah akhirnya menyadari kebutuhan akan pentingnya peningkatan transportasi massal. Pada era 2000-an, pembahasan permasalahan fokus kepada kemacetan yang diakibatkan oleh kendaraan, polusi udara akibat asap, dan tingginya tingkat terjadinya kecelakaan. Kemudian ada solusi dari pemerintah. Yang pertama, meningkatkan kualitas dan jumlah sistem transportasi publik, serta tram, kereta api, bus, dan taksi. Yang kedua, ada menyediakan jaringan sepeda dan fasilitas pejalan kaki yang ramah lingkungan. Yang ketiga, ada menerapkan kebijakan pembatasan kendaraan pribadi di pusat kota. Yang keempat, meningkatkan efisiensi transportasi barang melalui program keterpaduan transportasi barang. Yang kelima, meningkatkan sistem parkir dan pengelolaan lalu lintas. Selanjutnya ada hambatan. Yang pertama itu ada masalah tanah atau lahan. Yang kedua ada permasalahan atau hambatan pada infrastruktur yang sudah ada. Yang ketiga adalah masalah finansial. Dalam hal ini pemerintah Seoul harus mempertimbangkan dengan cermat semua faktor yang terkait dengan pembangunan jalur kereta baru dan melakukan kajian kelayakan yang komprehensif sebelum mengambil keputusan. Pemerintah juga harus memastikan partisipasi aktif dari masyarakat dan melibatkan mereka dalam proses pengambilan keputusan. Selanjutnya dapat ditarik kesimpulan bahwa transportasi merupakan fungsi dasar yang akan mempengaruhi efisiensi dan efektivitas berjalannya perkembangan ekonomi suatu negara ke arah yang lebih baik. Perkembangan sistem transportasi dalam sebuah negara harus dipikirkan dan direncanakan dengan matang oleh pemerintah agar perkembangan tersebut memiliki manfaat bagi masyarakat. Kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan pemerintah harus memperhatikan berbagai macam faktor yang mencakup sektor kepentingan publik maupun sektor kepentingan pemerintah seperti faktor finansial, faktor demografi, faktor keamanan dan kenyamanan, faktor teknologi, dan faktor lingkungan. Sistem transportasi massal berupa kereta bawah tanah maupun permukaan merupakan solusi yang tepat karena dianggap bisa mengatasi permasalahan kemacetan yang diakibatkan banyaknya kendaraan roda 4 yang semakin meningkat. Oleh karena itu, pemerintah mengembangkan strategi pembangunan jalur kereta
agar permasalahan di atas dapat terselesaikan. Kemudian dari permasalahan yang kami bahas, menurut pendapat saya, persoalan kemacetan dari berbagai kota besar, terutama kota-kota yang menjadi pusat industri dan bisnis, terjadi hampir di seluruh dunia, termasuk kota Seoul. Untuk mengatasi persoalan tersebut, pemerintah setempat dituntut menyediakan moda transportasi massal yang nyaman, aman, dan terjangkau. Salah satunya moda transportasi alat angkut yang digunakan untuk berpindah tempat dari satu tempat ke tempat yang lain yang digunakan di kota-kota besar di dunia untuk mengatasi kemacetan, yaitu kereta api. Adanya moda transportasi kereta api yang menghubungkan antar kota tentu akan menjadi pemicu meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang tidak hanya di kota-kota yang berbasis bisnis dan industri saja, tetapi akan merembet ke kota-kota lainnya yang ada di wilayah tersebut. Selanjutnya, menurut pendapat saya, dengan banyaknya pendatang yang mencari sumber perekonomian di perkotaan akan menimbulkan permasalahan lain. Salah satunya yaitu di daerah perkotaan pada umumnya lalu lintas cenderung padat pada pagi dan sore hari, serta akan terjadi kemacetan di berbagai titik walaupun tipe lalu lintas terbanyak hanyalah merupakan perjalanan jarak dekat. Pusat kota pada khususnya akan jauh lebih macet pada jam-jam sibuk karena mendapat pengaruh pula dari perjalanan penduduk di kota sekitar menuju pusat kota. Jika ketersediaan infrastruktur tidak dapat mengikuti perkembangan peningkatan lalu lintas akan mengakibatkan kemacetan di dalam kota yang bervariasi. Berdasarkan waktu dan tempat kemacetan lalu lintas tersebut akan mengakibatkan peningkatan waktu perjalanan penduduk. Hal itu juga berpengaruh terhadap efisiensi di bidang industri suatu negara, karena akan menurunkan perjalanan distribusi, menurunkan produktivitas, dan meningkatkan biaya logistik secara keseluruhan. Untuk mengatasi persoalan tersebut, pemerintah setempat dituntut menyediakan moda transportasi massal yang nyaman, aman, dan terjangkau. Korea Selatan mempunyai kebijakan pembangunan dan strategi pengembangan jalur kereta agar masyarakat kota dapat mempermudah perjalanan dan tidak menimbulkan kemacetan, yaitu strategi pengembangan jalur kereta di Seoul, Korea Selatan. Salah satunya moda transportasi alat angkut yang digunakan untuk berpindah tempat dari satu tempat ke tempat lain yang digunakan di kota-kota besar di dunia untuk mengatasi kemacetan, yaitu kereta api. Dengan adanya moda transportasi kereta api yang menghubungkan antar kota tentu akan menjadi pemicu meningkatnya pertumbuhan ekonomi tidak hanya di kota-kota yang berbasis bisnis dan industri saja, tetapi akan merembet ke kota-kota lainnya yang ada di wilayah tersebut. Dari permasalahan kota Seoul, menurut pendapat saya, bahwa perkembangan ekonomi dan populasi yang besar di pusat kota dapat menyebabkan masalah transportasi yang serius, terutama jika infrastruktur transportasi tidak dapat mengikuti perkembangan tersebut. Hal ini dapat mempengaruhi produktivitas dan efisiensi di bidang industri suatu negara, serta mempengaruhi kualitas hidup penduduk di kota tersebut. Oleh karena itu, pemerintah harus memperhatikan dan merencanakan dengan baik pengembangan infrastruktur transportasi yang memadai untuk mengatasi masalah kemacetan dan meningkatkan mobilitas di kota-kota yang sedang berkembang pesat. Selain itu, pemerintah juga harus mempertimbangkan alternatif transportasi ramah lingkungan seperti transportasi massal untuk mengurangi polusi dan kemacetan yang diakibatkan oleh kendaraan pribadi. Selanjutnya menurut saya Seoul dengan kepadatan kotanya sangat cocok untuk dibangun transportasi massal seperti kereta. Pasalnya kota-kota padat penduduk dan transportasi massal yang efektif adalah salah satu tantangan besar yang dihadapi oleh banyak negara di seluruh dunia.
ada beberapa solusi yang dapat diterapkan untuk mengatasi masalah ini. Di antaranya yang pertama, transportasi publik yang lebih efisien. Yang kedua, promosikan transportasi ramah lingkungan. Yang ketiga, mengurangi kebutuhan perjalanan. Yang keempat, perencanaan kota yang lebih baik. Baik, izin menyampaikan pendapat dari saya sendiri, Andrea Nolamati. Menurut saya soal ini kan memiliki salah satu sistem transportasi bawah tanah yang salah satunya terbaik lah di dunia, yang disebut Seoul Metropolitan Subway, yang luas dan terintegrasi dengan baik dengan sistem transportasi lainnya di kota tersebut. Nah, hal ini tentu telah membantu mengurangi masalah kemacetan lalu lintas di Seoul dan memudahkan orang bergerak ke tempat lain dengan cepat dan efisien. Jadi, menurut saya, pemerintah Seoul telah bekerja dengan baik mengatasi masalah-masalah yang terkait infrastruktur transportasi. Walaupun masih ada tantangan tersendiri seperti kepadatan pada jam sibuk, serta pemeliharaan dan peningkatan sistem transportasi tersebut yang membutuhkan biaya yang sangat tinggi. Baik, terima kasih. Sekian presentasi atau pemaparan materi dari kelompok kami, kelompok 5. Mohon maaf apabila ada kesalahan ataupun kekurangan dari kelompok kami. Izin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.